Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ibu Rizka Nurfitria selaku penguji pada seminar rancang aktualisasi Angkatan 26 Kelompok 3. Yang saya hormati Pak Supasdi SAG selaku mentor dari Mbak Mutia dan yang saya banggakan Mbak Mutia Zurotunisa. Untuk pagi ini kita akan memulai seminar dengan alur nanti Mbak Mutia menyampaikan presentasi. Dilanjutkan Pak Supadi selaku mentor memberikan penguatan dan penegasan-penegasan dan nanti akan dilanjutkan oleh penguji untuk memberikan pendalaman-pendalaman. Ini pas jam 8:10 kita mulai, Mbak Mutia mulai presentasi, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbak Mutia untuk menyampaikan presentasinya. Langsung di-share aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Supasdi SAG selaku mentor, yang saya hormati Bapak Muji Darwianto SPD MED selaku coach, dan juga yang saya hormati Ibu Rizka Nurfitria SSC MPD selaku penguji pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Zuhrotunisa. Saya bertugas sebagai penyuluh agama ahli pertama di KUA Tegalrejo, Yogyakarta. Perkenankan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Media Digital dalam Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Tegalrejo tahun 2025. Setelah melalui pembelajaran mulai dari agenda 1 hingga 4 dan juga melakukan identifikasi terkait isu di satuan kerja, didapati ada 5 isu di Satuan Kerja KUA Kementerian Tegalrejo. Untuk isu yang pertama terkait tingginya angka perceraian di lingkungan Kementerian Tegalrejo, di mana data hasil pencatatan survei KUA Tegalrejo tercatat kasus perceraian itu ada di angka 30% dari jumlah peristiwa pernikahan. Kemudian yang kedua, kurangnya penggunaan media sosial sebagai media informasi layanan kepenyuluhan di KUA Tegalrejo. Berdasarkan pengamatan terhadap media sosial resmi KUA Tegalrejo, memang belum didapati konten yang secara khusus menampilkan terkait informasi mengenai layanan kepenyuluhan, dan juga masih belum ditemukan interaksi aktif antara pengelola akun dengan para pengikut. Kemudian yang ketiga terkait kurang optimalnya penggunaan media digital dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Tegalrejo, di mana berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran ini masih pada terbatas metode ceramah dan juga belum menggunakan media pembelajaran lainnya. Kemudian yang keempat, tingginya angka pernikahan usia dini di lingkungan Kementerian Tegalrejo. Berdasarkan data SIMKAR, tercatat pernikahan usia dini di bawah 21 tahun itu ada di persentase 20% dari seluruh peristiwa pernikahan sejak awal tahun 2024. Dan yang terakhir, terkait tingginya angka buta huruf Al-Quran di lingkungan Kementerian Tegalrejo, di mana sejumlah berdasarkan data survei KUA itu ada tercatat di 25% masyarakat masih mengalami buta huruf Al-Quran. Sehingga berdasarkan identifikasi isu terkait materi pembelajaran agenda 3, untuk yang isu pertama terkait tinggi angkanya perceraian di lingkungan Kementerian Tegalrejo itu bersumber isu dari manajemen ASN terkait peran dan kedudukan ASN. Kemudian isu yang kedua terkait kurangnya penggunaan media sosial sebagai media informasi layanan kepenyuluhan di KUA Tegalrejo ini berkaitan dengan Smart ASN terkait digital skill. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan media digital dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Tegalrejo ini berkaitan dengan isu Smart ASN terkait digital skill. Kemudian yang keempat,
terkait tingginya angka pernikahan usia dini di lingkungan Kecamatan Tegalrejo ini berkaitan dengan manajemen ASN terkait peran dan kedudukan ASN, dan yang terakhir tingginya angka buta huruf Al-Quran di lingkungan Kecamatan Tegalrejo ini berkaitan dengan manajemen dan smart ASN terkait peran dan kedudukan ASN serta digital skill. Setelah melakukan identifikasi isu, kemudian dilakukan analisis isu dengan metode APKL, di mana untuk peringkat yang pertama ada di kurang optimalnya penggunaan media digital dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Tegalrejo. Kemudian yang kedua, peringkat kedua ada di tingginya angka buta huruf Al-Quran di lingkungan Kecamatan Tegalrejo, dan di peringkat tiga di isu tingginya angka perceraian di lingkungan Kementerian Tegalrejo. Setelah melakukan analisis dengan metode APKL, dilakukan analisis isu dengan metode USG, di mana peringkat pertama ada di isu kurang optimalnya penggunaan media digital dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Tegalrejo. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan metode Fishbone, di mana dilakukan dengan mencari penyebabnya dari segi metode, material, dan juga milieu. Dari segi itu penyebabnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah fasilitator dan juga kurangnya kemampuan dalam pengembangan media digital. Kemudian dari segi metode penyampaian masih cenderung kepada metode ceramah dan juga masih kurang variasi materi pembelajaran. Dari segi material, peserta bimbing mandiri memang tidak mendapatkan buku modul dan juga masih minimnya media pembelajaran lainnya seperti video PDF. Dan yang dari segi milieu belum ada pengembangan materi bimbingan perkawinan, di mana penyebab ini didominasi pada segi material, yaitu minimnya media pembelajaran lainnya dan juga metode yang masih menggunakan metode ceramah. Sehingga pemecahan dan gagasan kreatif untuk permasalahan terkait kurang optimalnya penggunaan media digital dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Tegalrejo adalah dengan optimalisasi penggunaan media digital dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Tegalrejo, di mana rancangan ini akan dinyatakan berhasil dengan optimalnya penggunaan media digital berupa e-book, flyer, dan juga video edukatif dalam bimbingan perkawinan di KUA Tegalrejo. Selanjutnya untuk kegiatan gagasan kreatif ini dilakukan dengan yang pertama berkonsultasi dan mengidentifikasi kebutuhan. Pertama dengan melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian melakukan observasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan yang terakhir melakukan diskusi dengan penyuluh atau penghulu terkait penggunaan media digital. Yang kedua, dengan Waktunya Mbak 1 menit lagi, dipercepat. Yang kedua dengan merencanakan media digital dengan menyusun outline dan skrip. Yang kedua memilih platform. Dan yang ketiga melakukan desain dengan format konten yang menarik. Kemudian kegiatan yang ketiga membuat media digital dengan tahapan kegiatan membuat PDF, menyusun infografis, dan juga membuat video edukasi. Kemudian kegiatan keempat mengimplementasikan dalam bimbingan perkawinan dengan tahapan kegiatan mengintegrasikan media digital ke dalam sesi bimbingan dan memberikan akses media digital kepada peserta. Dan yang terakhir melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya untuk rekapitulasi rencana habituasi didapati jumlah MP yang diaktualisasikan per kegiatan ada 19. Untuk kegiatan, rencana kegiatan akan dimulai dari tanggal 2 September 2025 dan berakhir di 11 Oktober 2025, di mana setiap kegiatan dibagi ke dalam 5 pekan. Dan yang terakhir, kendala dan adaptasi, di mana tentunya sebelum melakukan kegiatan dilakukan asumsi kendala. Pada kegiatan pertama, kurangnya keterlibatan stakeholder, penyuluh, peserta, pimpinan KUA dalam memberikan masukan dan waktu konsultasi terbatas, sehingga antisipasinya dengan menjadwalkan pertemuan. Kemudian kegiatan yang kedua, mungkin minimnya ide kreatif, sehingga dapat dilakukan dengan mencari referensi. Cukup, waktunya habis Mbak Mutia, waktunya habis. Baik, terima kasih. Monggo berikutnya Pak Supasti selaku mentor untuk memberikan penguatan dan penegasan dari rancangan Mbak Mutia. Monggo Pak Supasti selaku mentor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami hormati, tentu kita bersyukur hari ini ditakdirkan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya ini senantiasa memberikan kemanfaatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia terkait dengan inovasi yang mungkin akan dilaksanakan di KUA Tegalrejo. Kami selaku pimpinan tentu mengapresiasi atas ide yang sudah disampaikan tadi dan sudah disampaikan dalam bentuk seminar yang kami berharap mudah-mudahan dalam waktu lama apa yang disampaikan dan kemudian akan berdampak kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang selama ini kami lakukan. Beberapa hal catatan yang disampaikan tadi tentu akan kami tindak lanjuti yang mudah-mudahan dengan adanya beberapa PNS yang bergabung di KUA Tegalrejo akan berdampak yang lebih luas tentunya untuk pelayanan masyarakat, terutama di wilayah Tegalrejo yang tadi sudah disampaikan. Dan beberapa hal terkait dengan pernikahan memang bukan tugas utamanya penghulu, tetapi kami juga merangkul beberapa penyuluh untuk terlibat langsung bagaimana membina dan kemudian mengarahkan bagaimana catin-catin yang sudah dinikahkan secara resmi di KUA itu akan mendapatkan layanan selanjutnya. Karena selama ini mungkin KUA hanya sebatas melayani pencatatan pernikahan. Tapi kami ditunjuk sebagai KUA revitalisasi dan berorientasi kepada pusat layanan keagamaan dan juga berorientasi kepada layanan keluarga sakinah. Maka nanti akan kami tindak lanjuti terkait apa yang sudah disampaikan oleh penyuluh kami Mbak Mutiah yang sudah disampaikan tadi. Dan beberapa hal catatan yang tadi sudah sampaikan kami sempat catat dan mudah-mudahan kami nanti segera berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu kita berharap berdampak kepada masyarakat dalam pelayanan kami. Demikian terkait dengan tanggapan dan atas kekurangan kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak wabarakatuh. Spasti yang telah memberikan penguatan-penguatan. Berikutnya monggo Bu Rizka selaku penguji untuk menyampaikan pendalaman pertanyaan silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Darwianto yang kami hormati, Pak Supasti selaku mentor ya, dari Saudara Mutiah. Oke, baik Mbak Mutiah bisa di-share dulu untuk ya PowerPoint-nya. Ya, tadi untuk eh, apa namanya isu ya atau masalah tadi adalah kurang optimalnya penggunaan media digital ya Mbak Mutiah ya. Nah, Betul. berarti kalau kurang optimal sebelumnya itu di KUA Tegalrejo sudah ada media digitalnya untuk apa bimbingan perkawinan ini Mbak Sebelumnya Mutiah. belum Ibu, untuk media digital itu memang belum. Tapi sebelumnya memang biasanya kalau yang bimbing kolektif itu menggunakan peserta bimbing itu mendapatkan buku cetak. Tapi kalau bimbing mandiri itu belum mendapatkan buku cetak. Sehingga mungkin Jadi bisa bukunya sehingga mungkin masih hanya cetak ya, belum digital ya ya Mbak ya. belum Bu. Ya, mungkin nanti untuk apa bahasanya mungkin memang belum ada ya Mbak ya. Kalau optimal itu kan biasanya sebelumnya sudah ada untuk media berbasis digital gitu ya. Oke, kemudian Mbak Mutia untuk bukti atau evidence ya selama nanti di masa habituasi ya, itu apa saja tadi yang dibuat oleh Mbak Mutia selama kurang lebih 5 sampai 6 minggu. Bentar aku saya. Iya, Hmm, ada di- apa tadi kalau saya lihat ada PDF itu berarti semua materi tentang bimbingan perkawinan ya. Kalau nggak salah bimbingan perkawinan kan sebelum para catin ini ya melaksanakan pernikahan nih Mbak. Ya, sebelum melakukan itu pernikahan nanti akan Mm-mm. diberikan Ya apa saja yang PDF. Mbak Mutia buat tadi Itu ada yang sebagai PDF, evidence nanti saat laporan ada ya. PDF atau e-book, kemudian nanti ada flyer yang biasanya di-share di sosial media sosial, dan juga ada video edukatif singkat saja mungkin. Ya, berarti ada PDF, e-book,
poster dan video pendek ya Mbak ya. Nah, mohon nanti juga bisa ditentukan untuk jumlahnya ya Mbak ya. Misalkan karena nanti kan ini akan ditagih saat laporan aktualisasi ya Mbak ya. Ya, jadi Baik, Ibu. kalau hanya PDF satu, poster digital satu dan video pendek ya, itu kan sangat ringan ya si masa habituasi 5 sampai 6 minggu ya. Jadi mohon nanti untuk jumlahnya misalkan materi apa, nanti untuk e-booknya, kemudian poster digital dan video pendek. Itu ya Mbak Mutia ya, karena nanti apa namanya event-event ini nanti juga akan ditagih saat seminar laporan aktualisasi. Oke. Baik, Kemudian Ibu. satu lagi Mbak Mutia ya tadi sudah sempat untuk membuka dari rancangan aktualisasinya. Mohon di setiap kegiatan ya itu nanti ditambahkan analisis dampak ya. Jadi analisis dampak itu apabila nilai-nilai dasar berakhlak tidak dilaksanakan maka apa yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penguatan rancangan aktualisasi. Waktu kami kembalikan kepada Pak Darwi selaku moderator. Nggih, matur nuwun Bu Rizka selaku penguji, Mbak Mutia sudah menjadi catatan-catatan ya apa yang disampaikan penguji karena nanti menjadi tagihan ketika selesai habituasi. Baik Bapak Ibu, setelah nanti kita tutup untuk presentasi Mbak Mutia, Pak Supasti dan Mbak Mutia bisa live meninggalkan breakout room ini. Berikutnya nanti Mas Novian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Pak, Alhamdulillahirrahmanirrahim. matur suwun Pak Supasti. Yes, Terima sama-sama kasih Mbak Bapak. Mutia. Nggih, monggo bisa live. Oke. Nggih, Terima kasih Bapak Ibu. nggih, makasih semuanya. Semuanya. Nggih. Oke, Bapak.